TNI Angkatan Udara diam-diam sedang menyiapkan sesuatu di Indonesia Timur. Bukan sekadar pangkalan baru, bukan sekadar rotasi pesawat tempur, tapi mengarah pada pembentukan skadron tempur baru dengan kekuatan yang berbeda dari sebelumnya. Dan yang paling menarik, jet tempur yang akan mengisi skadron ini justru datang dari timur. Masih misterius, masih penuh teka-teki. Apakah ini Sukhoi Su-35 yang sempat tertunda? Atau justru Chengdu J-10 yang tiba-tiba mencuat? Dan yang lebih penting, kenapa harus ditempatkan di Indonesia Timur? Arah baru kekuatan. Dalam beberapa tahun terakhir, arah pembangunan TNI Angkatan Udara mulai berubah. Selama ini, kekuatan utama terpusat di barat Indonesia, Jawa, Sumatera, dan sekitarnya. Jet modern, pangkalan utama, semuanya ada di barat. Artinya satu hal, barat sudah diperkuat. Sekarang, fokus mulai bergeser ke timur. Dan ini bukan tanpa alasan. Karena di wilayah timur, Indonesia langsung berhadapan dengan kawasan strategis, Pasifik Barat, Laut Filipina, hingga Australia Utara. Jika terjadi konflik, wilayah timur adalah garis depan. Kenapa jet dari timur? Lalu muncul pertanyaan, kenapa jet tempur yang dipilih justru dari timur? Jawabannya adalah diversifikasi kekuatan. Saat ini, TNI Angkatan Udara sudah memiliki Rafale dari Prancis dan akan segera kedatangan KF-21 dari Korea Selatan. Artinya, kekuatan berbasis barat sudah sangat dominan. Tapi dalam geopolitik modern, terlalu bergantung pada satu blok adalah risiko. Karena itu, kehadiran jet dari timur menjadi penyeimbang. Opsi Sukhoi Su-35. Opsi pertama adalah Sukhoi Su-35. Jet ini sudah lama menjadi bagian dari rencana Indonesia, dan faktanya kontraknya tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertunda. Artinya peluang itu masih terbuka. Jika Su-35 jadi masuk, Indonesia akan kembali memiliki heavy fighter dengan jangkauan tempur yang sangat jauh. Jika ditempatkan di timur, dampaknya besar. Su-35 mampu menjangkau Australia Utara, mengontrol Laut Arafura, dan memberi tekanan di Pasifik Barat. Ini bukan sekadar jet tempur. Ini adalah alat deterrence nyata. Opsi J-10 Mighty Dragon. Opsi kedua adalah Chengdu J-10. Jet ini sempat dikabarkan sudah pasti dibeli, bahkan Menteri Pertahanan sudah mengatakan dalam waktu dekat akan terbang di Jakarta. Namun kemudian kabar kelanjutan J-10 hilang. Kenapa J-10 menarik? Ada beberapa hal yang membuatnya dilirik, karena harganya lebih terjangkau, bisa dibeli dalam jumlah besar, dan sudah dilengkapi teknologi modern. Jika J-10 yang dipilih, maka strateginya berbeda. Bukan heavy fighter, tapi mass fighter. Artinya, jumlah banyak, respon cepat, dan mampu menutup wilayah luas. Sangat cocok untuk wilayah timur Indonesia yang terbuka dan luas. Di mana lokasi penempatan? Pertanyaan berikutnya, di mana skadron ini akan ditempatkan? Beberapa lokasi yang paling masuk akal antara lain, Biak, dekat Pasifik, Manado, dekat Laut Filipina, Makassar sebagai titik tengah strategis, Kupang menghadap langsung Australia. TNI Angkatan Udara selalu menempatkan kekuatan berdasarkan arah ancaman. Jadi lokasi ini bukan sekadar geografis, tapi bagian dari strategi pertahanan. Strategi besar. Jika kita lihat secara utuh, ini bukan hanya soal pembelian jet. Ini adalah bagian dari arsitektur pertahanan udara Indonesia. Bayangkan pola kekuatan seperti ini. Wilayah barat diisi Rafale, wilayah tengah diisi F-16 dan KF-21, wilayah timur diisi jet dari timur. Artinya Indonesia sedang membangun kekuatan udara berlapis, tidak bergantung pada satu sumber, tidak mudah ditekan, dan tidak mudah diprediksi. Ini adalah strategi jangka panjang. Pesan geopolitik. Di balik semua ini, ada pesan yang lebih besar. Penempatan jet dari timur di Indonesia Timur bukan sekadar efisiensi. Ini adalah sinyal geopolitik. Indonesia ingin menunjukkan bahwa kita tidak berpihak pada satu kekuatan, namun tetap siap menghadapi segala kemungkinan. Jadi apakah Su-35 akan benar-benar datang? Atau justru J-10 yang diam-diam masuk? Dan di mana skadron ini akan dibangun? Semua masih menjadi teka-teki. Tapi satu hal yang pasti,
langit Indonesia Timur tidak akan lagi kosong. Dan ketika itu terjadi, keseimbangan kekuatan di kawasan akan berubah